Ya baca buku. Terus. Ya yang mau kenal lebih dekat sih ya gue jadi gimana. Aneh juga yang ngomong ke kamera sih. Oke, sis dan bro semua, nih gue kena juga nih akhirnya sama Aisyah nih di kanal Kenal Lebih Dekat. Aduh Aisyah, emang sulit kayaknya kalau menolak permintaan Aisyah. Emang lu mau nanya apa sih Aisyah? Iya emang gue kuliah psikologi. Ini selalu pertanyaan favorit nih buat orang-orang psikologi pasti. Kenapa lu masuk psikologi? Sering kalinya begitu ya. Oke, kenapa masuk psikologi? Banyak orang sih ya joknya dulu ya anak-anak psikologi kalau ditanya ngapain lu masuk psikologi? Mau berobat jalan katanya. Nah, itu biasa umum tuh anak-anak psikologi pasti jawabnya gitu. Kalau enggak dia bilang psikologi itu sebenarnya sih ilmu buat Anda, bukan buat saya. Nah itu biasa tuh anak psikologi itu. Tapi kalau buat aku ya, kayaknya psikologi itu sesuatu yang sangat menarik karena itu ilmu yang bisa dipakai buat diri kita terutama. Sebelum dipakein buat orang. Jadi diri kita menjadi laboratorium bagi kita sendiri untuk memahami diri, untuk mengembangkan diri, mempretelin diri, ya pokoknya semua tentang diri deh. Jadi ya menarik aja mempelajari diri sendiri. Jadi psikologi ya bagi gue cermin yang baik untuk mengenali diri sendiri sebelum mengenali orang lain. Gue dulu lama di dunia training ya. Dulu ketika outbound pertama kali populer di Indonesia ya kita termasuk yang mempelopori lah di Indonesia. Banyak perusahaan yang waktu itu kita pegang, perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan-perusahaan multinasional, termasuk juga perusahaan internasional. Dan di outbound itu saya kira banyak kesempatan juga untuk kita mengembangkan diri, belajar untuk memperbaiki diri, belajar leadership, belajar mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, belajar memanage banyak orang dalam suatu agenda yang jadwalnya sangat padat. Pernah suatu ketika sih gua waktu itu mengelola 3 event dalam satu waktu, satu di Bandung, satu di Ciwidey, satu di Bali. Di saat yang sama timnya nggak ready untuk 3 event. Akhirnya untuk event Bali saya harus set up tim dalam perjalanan. Kita berangkat, waktu itu eventnya di tengah hutan. Hutannya juga hutan, boleh dibilang hutan virgin ya, bukan hutan yang sudah camping ground gitu. Kemudian kita berangkat naik mobil, semua dikosongkan bangkunya, kecuali beberapa bangku, isinya semua peralatan untuk pelatihan di Bali, di hutan Bedugul kalau nggak salah. Masuk 3 hari sebelum pelatihan, semua harus kita siapin. Jadi gini nih, kalau di kota kita lupa persiapan beli gunting misalkan, kita bisa beli di minimarket. Tapi kalau udah di hutan nggak bisa. Dan di hutan pun kita tidak hanya ngurusin kita ngurusin ratusan peserta. Waktu itu kita set up sampai kalau nggak salah 200 sampai 300 peserta dengan ratusan tenda. Set up air 200 sampai 300 meter, kemudian juga set up toilet dan kamar mandi sampai 16 biji di tengah-tengah hutan. Ada toilet duduknya juga. Kenapa sebegitu detailnya? Karena kalau di tengah hutan dalam acara yang melibatkan ratusan orang, pada saat antri mandi saja itu bisa menghabiskan waktu dan memakan rundown. Jadi itu sangat ketat. Kita harus kawal eventnya dari awal sampai akhir. Nah, outbound sebagai satu pendekatan, sebagai suatu metodologi dalam merubah perilaku, bagi gua yang pertama, gua merasa perubahan perilaku bagi diri sendiri itu bisa diterapkan sambil jalan juga men-set up perilaku klien ya. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari outbound. Jadi itu medan kerja yang paling lama gue menekuni psikologi. Selebihnya sih gue lebih kemana-mana.
Hobinya apa ya? Ya hobi gue itu menghasut orang untuk berubah. Wah itu. Kalau memotivasi kan biasa ya. Kalau ini menghasut orang untuk berubah. Perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Baca buku, ya salah satu hobi baca buku. Banyaknya sih baca buku sejarah ya. Selain baca-baca buku psikologi, ya sejarah, politik, dan teman-temannya lah, kira-kira gitu. Aduh, soal keluarga. Gue jujur aja sih, bukan orang yang suka expose kehidupan keluarga. Jadi kalau teman-teman lihat medsos gue, hampir nggak ada tuh postingan keluarga. Ya karena bagi gue, ada ceritanya sih. Dulu waktu gue mau nikah, pacarannya udah lama ya. Pacaran lama terus mau nikah, gue sempet nanya tuh sama senior gue. Bang, gue ini kan kerjanya demo selalu ya. Terus kadang-kadang ada harapan pengen punya pacar juga seorang demonstran juga, biar bisa diskusi, bisa berkegiatan bareng. Bener nggak sih bang? Kira-kira harapan gue kayak gitu, itu layak nggak gue penuhi? Nah senior gue nih cerita sama gue, Furqon, lu pernah dengar nggak istilah labuhan hati? Apa tuh bang? Lu ini kan kerjanya berlayar mengarungi samudra, demo sana sini, kehidupannya keras, berdebat kesana kemari. Kalau lu punya istri aktivis lagi, ya lu nggak pernah berlabuh. Di luar berlayar, di rumah berlayar lagi. Jadi nggak pernah ada labuhan hati. Oh gitu ya bang ya, berarti gue harus punya labuhan hati dong? Iya. Oke, disitulah gue menemukan keyakinan bahwa pacar gue ini adalah memang sudah dipilihkan Tuhan buat gue untuk tempat berlabuh. Nah karena konsepnya berlabuh, gue nggak mau tuh labuhan itu diekspos ke publik. Karena itu tempat gue istirahat pulang. Tempat gue berlabuh, kapal bersandar, nggak perlu ada publik yang tahu. Ya escape lah, escape. Ya kalau sekarang kan liburan yang paling keren itu ya escape. Bener nggak Aisyah? Lu kan yang suka ini kan, yang suka mandu orang libur-liburan sana sini kan. Nah jadi liburan yang terbaik itu ya pulang ke rumah. Nah agar dia menjadi tempat liburan yang selalu indah, jangan penuhi rumah dengan urusan-urusan politik lagi. Jadi ya sebenarnya Aisyah, gue sulit sih bercerita ya kalau soal keluarga. Bawaan dari kecil kayaknya sis ya. Dari kecil suka pidato, ikut lomba-lomba, juara di tingkat kota, di tingkat provinsi. Ya bahkan punya jadwal ceramah dulu tuh. Punya jadwal ceramah di masjid-masjid, Masjid Jami ini, Masjid Jami itu, gitu. Bahkan juga pernah di Masjid Raya. Ya, jadi memang ada pengalaman kecil tumbuh suka bicara di depan orang banyak. Tapi ya ada lucu-lucunya juga sih. Ada pernah momennya ketika gue datang, disuruh ke belakang sama yang tua, sama bapak-bapak. Kamu anak kecil di belakang, sholatnya di belakang. Terus abis sholat, pas ceramahnya mulai, orang tuanya jadi malu sendiri bapaknya. Ternyata yang ngasih ceramahnya anak kecil yang tadi disuruh ke belakang. Jadi kalau ditanya kenapa sih sering seneng orasi atau pidato gitu ya, karena dari kecilnya jadi hobi mungkin kali waktu kecil atau apa ya. Ya pokoknya gue tumbuh waktu kecilnya dengan kegiatan seperti itu. Nah ketika gue remaja, gue merasa kayaknya enggak lagi deh di mimbar, karena gue merasa itu mimbar terhormat, mimbarnya Rasulullah. Kayaknya kita harus orang yang pantas lah itu bicara di depan mimbar, di atas mimbarnya Rasulullah, harus belajar ilmu agama yang benar. Ya dulu gue juga kan sempat nyantri ya, tapi nggak sampai tamat. Dan gue tahu begitu banyak ilmu yang belum gue pelajari, jadi gue merasa orang yang bicara di mimbar Rasulullah itu harus orang yang betul-betul punya kapasitas. Maka akhirnya gue mulai meninggalkan mimbar ceramah. Terakhir itu sempat ditawarin sih sama TV swasta waktu itu ya, untuk kuliah subuh ya, karena dikenal sebagai Ustadz Cilik. Tapi ya gue udah gak mau. Terus menjelang masuk kampus, gue merasa wah ini dia nih mimbar gue sekarang di jalanan. Jadi kerjanya ya demo dan
orasi, bahkan kita tuh punya semacam semacam prinsip habis aksi evaluasi aksi adalah aksi kembali. Udah aja jadi lingkaran aksi terus menerus, demo terus menerus. Kalau nggak demo tuh kayaknya nggak asik aja, pegel badan kayaknya. Jadi kerja itu demo. Kadangkala waktu di kampus orang habis Jumatan, orang-orang sudah selesai turun dari masjid, gue naik tuh ke mimbar di atas gerbang kampus, naik ke atas gerbang kampus, langsung orasi lagi. Saatnya khutbah kedua. Nah, di kampus gue tuh gerbang kampus tuh tempat ininya kita, tempatnya panggungnya kita. Udah kampusnya nggak terlalu luas, jadi ya gerbang itu kita manfaatkan untuk menjadi sentral kalau kita mau kalau kita mau mengagitasi mahasiswa untuk bergerak. Gitu, Aisyah. Kalau soal pertanyaannya demo itu efektif atau enggak, sebenarnya orang yang merancang demo atau pelaku demo lah yang paling tahu apakah demonstrasi itu efektif atau tidak. Pertama, setiap demonstrasi pasti ada tujuannya. Tujuan kemenangan-kemenangan besar dan kemenangan-kemenangan kecil. Kemenangan jangka panjang dan kemenangan jangka pendek. Apa contohnya kemenangan-kemenangan kecil atau kemenangan-kemenangan jangka pendek? Contohnya, seringkali orang bertanya, buat apa sih lu demo terus padahal kan hasilnya belum tentu perubahan bisa terwujud langsung. Iya, tapi banyak perubahan-perubahan kecil bisa diwujudkan. Satu, orang yang dari awalnya penakut jadi berani. Masa yang tadi awalnya tidak terlatih menjadi terlatih. Masa yang tadinya tidak kompak kemudian belajar kompak. Masa yang tadi akhirnya tidak pernah belajar memperjuangkan haknya, dia belajar memperjuangkan haknya dan menemukan kenyataan perjuangan itu seringkali menemukan benturan-benturan dan dia akan belajar menempa dirinya di dalam perjuangan itu. Jadi banyak sekali kemenangan-kemenangan yang bisa diraih dari setiap demonstrasi, walaupun kemenangan besarnya mungkin belum terlihat. Misalkan perubahan yang diinginkan dalam sistemnya belum langsung bisa didapatkan. Nah, jadi jangan pernah skeptis melihat demonstrasi. Kenapa? Karena demonstrasi selain dijamin oleh undang-undang, dia juga bagian dari cara yang sah untuk menyalurkan aspirasi, mengekspresikan diri dan juga mengekspresikan pendapat, sekaligus juga memperjuangkan hak-hak yang memang harus diperjuangkan. Dan kembali saya tadi seperti yang awal saya bilang, itu menyehatkan. Jadi sangat tidak sehat kalau teman-teman punya aspirasi, punya harapan, tapi tidak diperjuangkan. Sepertinya itu sudah menjadi keniscayaan ya. Sebagai aktivis kita harus memperjuangkan cita-cita kita, dan cita-citanya rasa-rasanya tidak cukup hanya disalurkan melalui demonstrasi, melalui aksi, tapi juga harus diformulasikan menjadi sebuah agenda-agenda politik yang terencana, yang sistematis dan terukur. Tapi politik tidak semata-mata selamanya harus dimaknai berpartai. Banyak juga politik yang bisa dikerjakan di luar partai. Namun saya merasa untuk situasi kita hari ini, rasa-rasanya sulit bagi kita untuk berjarak dengan partai. Kenapa? Karena hampir semua pranata sosial politik kita dibangun melalui partai politik. Anggota dewan sudah pasti lahir dari rahim partai politik. Eksekutif ya, lahir dari rahim partai politik juga. Sangat sedikit yang bisa lahir sebagai kandidat independen. Di luar itu, lembaga-lembaga kuasi demokrasi sangat ditentukan juga oleh partai politik, karena banyak pilihan-pilihan banyak posisi-posisi tersebut juga dipengaruhi oleh keputusan-keputusan partai politik, termasuk lembaga-lembaga KPK dan lain-lain juga dipilih oleh anggota parlemen yang notabene itu adalah representasi dari partai politik. Begitupun pemilihan Hakim Agung, pemilihan Kapolri, pemilihan hampir semuanya ditentukan di parlemen, dan itu bagian dari representasi partai politik. Karena itulah kita menyebut partai politik itu adalah pilarnya demokrasi. Jadi hari ini saya kira sebaik-baiknya anak muda mengintegrasikan diri dengan partai politik.
Kenapa pilih PSI? Karena saya merasa PSI adalah partai yang baru, terbebas dari beban masa lalu, dan terbuka ruang yang seluas-luasnya untuk memperjuangkan apapun mulai dari sekarang. Jadi contohnya ya, misalkan di PSI saya diberi keleluasan untuk memperjuangkan revolusi pendidikan nasional. Jauh-jauh hari sebelum pemilu, sebelum insya Allah menjadi anggota dewan, kita dari sekarang di PSI diajarkan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat sejak dini. Yang paling disukai dari PSI, yang pertama dia adalah partai yang terbebas dari masa lalu, tadi saya udah bilang. Yang kedua, di PSI dengan lugas menyatakan diri sebagai partai yang memerangi korupsi. Nggak ada tawar-menawar kalau soal isu korupsi di PSI. Dan partai ini menasbihkan dirinya menjadi partainya anak muda sebagai generasi anti korupsi. Jadi kalau berharap Indonesia bebas dari korupsi, maka generasi anti korupsi harus berhimpun. Tempat berhimpun yang terbaik saat ini menurut saya adalah PSI. Tujuan politik pribadi saya saat ini adalah memperjuangkan revolusi pendidikan nasional. Dengan cara apapun saya akan tempuh, baik dengan memenangkan pemilu sehingga nanti bisa merubahnya dari dalam, maupun di luar parlemen. Saya akan memperjuangkan revolusi pendidikan nasional. Bisa dicek di medsos saya, begitu banyak materi dan konten yang saya bicarakan soal pendidikan. Bagi saya pendidikan adalah persoalan pokok, pintu gerbang untuk kita membenahi segala urusan bangsa. Jadi pendidikan adalah prioritas mendesak bagi saya untuk dibenahi, diperbaiki. Sis dan bro, jadi Indonesia masih membutuhkan orang-orang pintar, berhati baik. Kita nggak bisa hanya berdiam diri menunggu perubahan. Kita nggak bisa berdiam diri di zona nyaman. Sudah saatnya kita memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, di mana negara yang sudah memberikan kita kehidupan luar biasa yang tidak dimiliki negara manapun. Sekecil apapun kontribusi kita, sangat berarti untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Mari bersama-sama kita berantas korupsi dan intoleransi.